أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين أما بعد. Yang Allah muliakan para jemaah Musalla Ziyadatul Iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kajian kitab Quras, dan insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab tasawuf Tahdhibul Masail karya daripada Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif al-imam al-alam al-faqih al-mu'arrikh Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad ibn Khaldun, wali Syekh al-imam ar-Ra'i Muhammad Zaki Ibrahim, wali Syekh al-imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, wali Syekh al-imam Abu Hasan As-Sazini, wal imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa nafa'ana bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumi jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tasawuf ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkan kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami kesehatan, umur yang panjang lagi berkah. Anugerahkanlah kami kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah ya Tuhan, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Alhamdulillah. Kita teruskan ya. Fa innahu innama arada al-ladzah al-ladzatu fi hadhihi al-gharais bi'tibari 'ajilihi wa hadirihi. Jadi ternyata insting, kata Ibnu Khaldun, yang terdapat di dalam hati kita, akal kita, dia akan terus muncul. Saat ini juga, dia hadir sekarang ini juga. Dia muncul kapan saja. Wa baqiya ma yawsul fil qalbi min athari hadhil af'al. Jadi semua yang kita lakukan itu akan memiliki pengaruh dalam hidup kita, mempengaruhi hati kita. Apa yang kita pandang hari ini, apa yang kita lakukan satu hari ini, itu akan mempengaruhi akal dan hati kita. Wa ma yatalawwanu bihi min al-hayat allati takunu lahu fil ajil khairan wa na'iman. Jadi segala warna bentuk masalah yang kita hadapi, berbagai macam warna bentuk,
sama ada yang datang sama kita itu baik ataupun sebuah nikmat. Saya paham maksudnya. Mungkin kita satu hari ini punya problem dalam rumah tangga, punya problem sama tetangga, punya problem dalam pekerjaan, ada problem terhadap penyakit kita, ada problem terhadap binatang, ada problem terhadap udara, apa saja keluh kesah kita, sama ada itu yang membawa kebaikan ataupun nikmat, au syarran wa adzaban, sama ada yang menyakitkan, yang buruk ataupun itu azab. Bagaimana kita menghadapinya? Kadang-kadang kita segala perkara yang baik itu kita selalu mengatakan, wah ini cepat dia berdoa rasa syukurnya. Tapi ketika ditimpakan Allah syarran wa adzaban, keburukan atau azab, dia selalu langsung buruk sangka. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, manusia itu terlalu tergesa-gesa ketika dapat kebaikan maupun dapat keburukan. Kita kalau dizolimi di tengah jalan langsung kita maki-maki. Jadi kalau Ibnu Khaldun selalu mengangkat dari awal kajian tasawuf ini, bagaimana mujahadah kita terus menerus untuk memperbaiki hati itu. Hatta fi gharizatil aql bima yasul fiha min al-aqaid wa tasawurat fi janibil khaliqih. Sampai ghariza, insting akal kita bagaimana kadang-kadang hadir di benak kita menyentuh tentang tauhid, akidah. Dan apa saja yang berkenaan dengan itu, apa saja yang berkaitan tentang akidah kita kepada Allah, tentang qada dan takdir. Ketika Allah berikan qadanya sama kita, kematian, takdirnya tentang usaha kita, rezeki kita yang terbatas, di sini akidah kita kadang-kadang bisa melenceng. Aduh, ini gimana ini katanya. Saya berusaha terus sambil berdoa tapi nggak berhasil juga. Ini hati-hati ini, jangan sampai akidah kita menyalahkan Tuhan. Jadi cobaan yang paling berat kata Allah nanti itu izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa. Saking beratnya kata Allah, cobaan nanti akan terbelalak mata kita menghadapinya. Nafas kita sampai tenggorokan seperti mau mati. Seperti tsunami yang sangat luar biasa. Sebelumnya ayat itu mengatakan idza'ukum min fawqikum wa min tahti arjulikum. Nanti akan cobaan itu kata Allah akan datang dari atas, dari bawah, dari mana-mana. Sampai terbelalak mata kita, kedua mata kita, nafas kita seperti mau sakratul maut, saking sakitnya menahan cobaan itu. Wa tazunnuna billahi zununa, dan kamu kata Tuhan saking beratnya menghadapi cobaan yang aku berikan, kamu nanti akan berprasangka kepadaku. Idh yaqulul munafiquna walladzi fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Jadi kalau orang yang munafik, orang yang berpenyakit hati, dia akan mengatakan Tuhannya dan janji Rasulnya tak betul. Hati-hati. Inilah yang kata Ibnu Khaldun, insting akal kita akan bisa menyentuh akidah. Faminha ma huwa mufdin ila sa'adah wa minha ma yufdi ila saqa. Boleh jadi ada yang kita hadapin itu tentang masalah nikmat, kebaikan kita. Kalau kebaikan ya kita pertama baik sangka dengan Tuhan, tapi dengan kebaikan itu kadang-kadang kita bisa terpesong, kata orang Malaysia. Terpesong itu apa? Nyeleneh. Bisa akhirnya kita menggunakan harta kita ke jalan yang mungkar.
Kita menjalankan harta kita untuk perkara dunia kita jauh lebih banyak ketimbang perkara akhirat kita. Harta kita lebih banyak, kesenangan itu kita gunakan hanya untuk memenuhi syahwat kita. Wa minha ma yufdi ila syaqa. Tapi ketika kita ditimpa kesusahan, baru kita mengeluh. Nah, inilah gunanya tasawuf itu, untuk membersihkan hati kita. Bagaimana ketika kita didatangkan perkara yang berat, jadi as-syaqa itu al-us wa ta'ab, kesulitan dan keletihan. Letih kita menahan sakit, letih kita susah, letih kita kaya. Ada nggak orang letih kaya? Ada ya. Saking kayanya letih dia, nggak tahu lagi dia mau dibawa kemana kekayaannya. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Ada nanti kata Tuhan, manusia itu mau menyembah aku kalau dia lagi senang, kalau dia lagi kaya. Wa minan nasi ya'budu ala harf itu Pak, seperti pohon Pak yang kena angin dia condong, terpa kanan terpa kiri. Tapi kalau dia tidak menyenangkan, ketika dia ditimpa musibah, jauh dia dari Tuhannya. Pernah datang kemari, Ustaz, dulu saya kaya, saya dulu begini bangkrut, dulu saya suka ibadah, sekarang saya nggak mau sholat lagi. Ada pernah datang ke musola kita ini, tapi bukan orang sini, orang jauh, nggak kenal kita. Dia merasa tidak terima, ditakdirkan Allah bangkrut. Dulu saya kaya Ustaz, disenangin orang. Dulu saya punya mobil sekian unit, rumah saya mewah. Tapi ketika satu persatu harta saya hilang, teman-teman saya yang akrab menjauh dari saya. Nggak usahkan teman keluarga saya yang dekat saja sudah tidak mengakui saya keluarga. Nggak mau saya sholat. Dulu saya rajin sholat, katanya. Akhirnya saya kasih ini pengertian, nggak ada ruginya Allah kau sholat atau tak sholat. Saya kiaskan berbagai macam contoh dan sebagainya. Sedikit saya ceritakan di sini. Contohnya itu adalah berapa banyak orang yang sudah kena tsunami saja, cacat dia, buta matanya, keluarganya banyak yang meninggal, ayah ibunya anaknya meninggal, tapi dia masih mau sholat. Engkau saya tengok badannya sehat, kuat, belum lumpuh, baru dicoba seperti ini sudah berputus asa. Akhirnya saya bilang kalau mau berubah kuncinya salat. Oh iya Ustaz, sholat ya. Masuk langsung sholat. Nggak tahu entah sholat zuhur entah apa, pas mau asar. Tapi pas mau asar hilang dia pergi dia, nggak sholat asar dia. Wallahu ta'ala alam entah apa maksudnya. Tapi ini contoh ya, sebagaimana Ibnu Khaldun menceritakan di sini, begitulah cobaan kita. Wala tariqu ila ma'rifatin ma fihi sa'adah bi'tibaril ajil minal a'malil batinah kullaha bal wa zahirah illa sya'an. Jadi ketika kita bagaimana kita untuk mengetahui perkara-perkara yang baik yang datang sama kita ini, baik dia itu waktunya sekarang yang datang maupun yang akan datang atau yang telah berlalu. Bagaimana perbuatan-perbuatan batin kita ini
bisa membersihkan daripada prasangka-prasangka itu. Bagaimana kita bisa terus untuk senantiasa tidak pernah berputus asa. Sebagaimana sebelumnya Ibnu Khaldun mengatakan wa ta'id wa tabdi. Kita terus mengulang. Apa yang kita ulang? Mujahadah kesungguhan kita untuk membersihkan hati kita, dan terus kita ingin memulai melakukan kebaikan. Seperti kita memakai baju. Kita memakai baju berapa kali satu hari, Pak? Ganti baju. Kita mandi berapa kali? Jadi kalau kita mau bagaimana supaya badan kita sehat, tidak kena angin, tidak kena debu dan sebagainya, kita memakai baju. Dan itu kan nggak pernah sekali, kecuali orang gila ya. Pernah nggak kita pakai baju sekali seumur hidup? Nggak pernah. Maka begitulah kita mengolah batin kita. Seperti kita memakai baju, tidak pernah bosan. Terus kita mulai, terus kita ulangi, dan kita mulai terus. Sekarang kita gagal, hati kita tercederai, kita nggak sabar. Terus kita mulai, kita terus ingin sabar. Jadi jangan sampai kalau perkara fisik kita terus sabar. Hari ini kotor kita mandi, hari ini pakaian kita jelek kita beli yang baru. Tapi perkara batin tidak pernah kita beri pakaian yang bagus, tidak pernah kita ganti. Nah, ini salah. Kita teruskan. Makanya di sini Ibnu Khaldun nanti akan jabarkan bagaimana ketinggian batin itu. Fabayyana salawatullah alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-mahbub minha minal madmum. Bagaimana kemuliaan-kemuliaan diantaranya daripada perkara-perkara yang tercela. Jadi perkara-perkara yang tercela itu bisa kita ubah menjadi kemuliaan dah hati kita. Perkara-perkara yang menyakitkan itu bisa kita ubah menjadi perkara yang mulia. Wa mayyazul khabith minat tayyib. Bagaimana kelebihan dari yang buruk daripada yang baik itu. Maksudnya adalah perkara yang jelek kita anggap, kita ubah dengan perkara yang baik. Jadi kalau hari ini kita nggak sabar, kita banyak istighfar. Hari ini kita banyak dihina orang, kita istighfar. Jangan malah kita mencari-cari kesalahan orang. Nah, ini dia kuncinya. Sementara kita benar, kesalahan orang terus kita ulang-ulang. Dan ini akan menambah penyakit di dalam batin kita. Sia-sia. Karena meskipun tidak ada yang sia-sia. Allah ada ceritakan dalam Al-Quran, di antaranya begini. Ija'ukum min innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum wa tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in mimma iktasabu minal ithmi wal ladzina. Jadi hati-hati, kata Allah, seandainya pun engkau difitnah berita hoax, seolah engkau dihina, engkau difitnah, hoax, kata Tuhan, innal ladzina ja'u bil ifki, hadisul ifki itu artinya berita hoax, usbatum minkum, yang menimpa engkau. Jangan kau kira itu buruk untuk engkau, bahkan kata Tuhan, justru itu lebih baik untukmu. Ini ma'rifatnya bagaimana? Mampu nggak kita gitu? Mampu nggak? Ketika kita difitnah orang, tapi kita merasakan syukur, bisa nggak? Dan ini terus dilatih. Justru itu lebih baik untukmu, kata Allah. Percayalah, kata Tuhan, likulli imri'in mimma iktasabu minal its. Siapa saja yang menggiring berita hoax tentang dirimu, siapa yang pertama kali? Dialah yang pertama kali memberitakan hoax tentang dirimu. Dia akan memikul lebih besar dosa yang akan kutimpakan, kata Allah. Dan Allah akan timpakan azab kepada dia nanti kelak di akhirat lebih parah lagi. Ini contoh di dalam Al-Quran
Kenapa di sini ulama sufi itu mengajak kita untuk terus menghadapi apa saja problem yang dalam batin kita itu untuk kita bersihkan. Wa nabbaha an sya'nal a'malil batin ahab. Jadi sebenarnya perkara batin itu sebenarnya lebih utama, lebih penting ketimbang perkara fisik. Itu lebih penting, lebih kuat, artinya kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Li'anna al-batina aslul istiqomah wa munabbi'us salah wal fasad li jamil a'mal. Karena kata Ibnu Khaldun, batin itu sumber dasarnya kita istiqomah atau enggak. Istiqomah atau enggak kita. Jadi kalau sudah batin kita rusak, kita tidak akan bisa istiqomah. Sekarang sholat, besok enggak, ya kan? Ketika kita dipuji orang, kita senang beribadah. Ketika kita sudah nggak dipuji orang, kita nggak suka. Jadi meskipun ada orang yang ria, contoh umpamanya, tapi kita tidak punya hak untuk mengatakan dia itu ria. Dan ini harus dilatih. Berbeda kalau kita untuk bersifat tarbiyah, mengajar anak kita harus tegas. Jadi ilmu tasawuf ini sebenarnya adalah bagaimana batin kita untuk bersih dari prasangka kepada orang lain. Yang kita itu membuat amar ma'ruf nahi munkar tidak sama kedudukannya dengan kita amar ma'ruf nahi munkar dengan anak kita. Maka kalau kita dengan anak kita nggak bisa dengan hati, oh dia nggak pakai jilbab, ya udahlah, diam saja. Anak kita nggak sholat, ya sudah. Anak kita nggak bangun subuh, ya sudah. Nggak bisa begitu, harus istiqomah, harus kuat, harus tegas. Jadi nggak sama amar ma'ruf kita dengan orang lain dengan kita dengan anak kita. Bahkan kata Rasulullah, kita harus pukul anak kita kalau sudah umur 10 tahun nggak sholat, cuman mukulnya jangan sampai berbekas, tidak menyakiti, artinya memukul, mendidik. Bagaimana kita menanamkan akhlak kepada anak kita laki-laki maupun anak kita perempuan, itu harus tegas. Jadi tasawuf ini jangan sampai disalahartikan. Ketika kita disuruh sabar, suruh membersihkan hati, seolah-olah kita nggak peduli dengan amal ma'ruf, itu salah. Tidak, ya. Jadi udah, bagaimana kita mengislah, memperbaiki. Jadi bagusnya hati kita, rusaknya kita, dan seluruh li jamil a'mal, seluruh amal perbuatan kita itu dasarnya adalah al-aslu itu al-batin, ya. Di anal batin al-aslu al-istiqomah. Kata Ibnu Khaldun, batin itulah asalnya. Karena begini, nanti banyak kita tanpa kita sadari, kita rajin beramal, rajin beribadah, rajin berzikir. Ini selalu saya ulang-ulang. Kenapa batin itu penting? Yang dikhawatirkan nanti di akhirat amal ibadah kita terhapus. Ya Tuhan, aku dulu di dunia selalu ta'lim, selalu mengaji, selalu membaca Al-Quran, selalu bersedekah, tapi nggak nampak itu semua. Kenapa? Ternyata hati kita selalu hasad, iri, dengki. Nggak suka nengok orang lain senang, nggak suka juga melihat orang lain susah. Ya, ada aja salah orang lain dan selalu mencari aib orang lain. Ada aja aib orang lain. Jadi kita disibukkan harus mencari aib diri kita sebenarnya, bukan aib orang lain. Itu urusan dia sama Allah. Nggak usah kita ini. Nanti ada masanya untuk tarbiyah, kita boleh ceritakan aib orang lain untuk tarbiyah. Itu pun untuk kepada yang amanah. Bagaimana nasihat seorang guru kepada murid, seorang ayah kepada anaknya boleh, tapi bukan untuk mencela, bukan untuk kita dendam, bukan untuk kita merendahkan orang lain atau kita merasa lebih mulia dari orang yang kita ceritakan itu. Itu ya. Inilah yang bisa merusak amal ibadah kita.
Kama marra fil hadis qabl, sebagaimana hadis yang lalu katanya, wa syuruh annal matul min istiqamah al jawari innama huwa husul atharul istiqamah fi nafsin audan ba'da bat'in. Jadi rahasia yang tersembunyi, tuntutan yang diminta itu adalah bagaimana istiqomah indera kita itu semua tidak akan tercapai. Ya, kesan-kesan itu tidak akan bisa menjadi istiqomah di dalam ruh kita kalau kita tidak mengulangnya setelah kita mulai. Bisa paham? Kita terus mengulangnya. Artinya kalau kita hari ini cedera dengan tidak sabar, kita ulang lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau hari ini kita menceritakan aib orang lain, istighfar kita. Istighfar kita, ya Allah, terus dimulai. Sebagaimana tadi kata Ibnu Khaldun, kita seperti memakai baju, terus menerus kita mencuci baju kita, ya kan? Kan nggak mungkin baju kita kotor begitu saja. Hari ini kotor kita cuci, besok kotor kita cuci. Begitulah batin kita. Jadi harus terus kita ulangi, kita bersihkan. Kita cuci terus. Besok kotor, cuci lagi. Cuma jangan terus-menerus disengaja. Iya kan? Wah, ini kata Ustaz itu boleh katanya kan. Sudah dikotor dicuci. Akhirnya begitu terus dia menggosip tiap hari. Habis capek dia menggosip, istighfar. Nah, ini istihza namanya, malaikat marah ini kan. Sengaja dia nanti kan istighfar aku katanya. Sekarang puas-puas menggosip dari jam 8 sampai jam 10. Jam 11 istighfar dia, jam 12 sambungnya lagi menggosip dia kan. Habis makan zuhur sambung lagi. Cuma lah Ustaz, stres sekali aku di rumah katanya. Kalau nggak menggosip kumat encok aku katanya. Iya kan? Itulah. Kalau ini istihza namanya. Tak boleh, menghina ini namanya. Jadi kita harus terus berusaha. Ada juga gitu, Ustaz, saya tak suka saya menggosip, tapi kalau mendengar orang gosip, waduh, enak kali katanya. Nah itu ya. Ini merusak ibadah. Capek kita bersedekah gara-gara gosip, hilang. Bayangkan orang yang banyak ibadah saja hilang gara-gara hatinya tidak bersih. Bagaimana orang yang nggak sholat? Sudah nggak sholat, nggak pernah bersedekah, tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah berbuat kebaikan, selalu berbuat maksiat, tapi kerjanya selalu mengotori hatinya. Ini akan berlipat ganda dunia akhirat. Sakratul mautnya akan susah. Orang yang selalu buruk sangka, sakratul mautnya susah. Susah matinya. Jadi selalu kita membersihkan hati. Al-yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kata Tuhan di akhirat nanti, bukan harta, bukan anak engkau yang kau bawa, tak ada guna kecuali hati yang bersih. Hati yang bersih. Bersih dengan Tuhannya, bersih dengan ibadahnya, bersih dengan sosialnya, bersih dengan amal usahanya dan sebagainya. Tsumma yatadha'afu fi tikrari hatta tatamakkanu min hal hidayah. Kemudian dia terus melipat ganda, berulang-ulang dengan yatadha'af itu asal mudha'af, berlipat ganda. Jadi kita dalam mencapai usaha ibadah itu nggak boleh sekedarnya. Sementara kalau kita mencari uang kan nggak kena letih, ya kan? Jadi ketika kita membersihkan hati kita terus melakukan berlipat ganda. Dan begitulah terus sampai kita mendapatkan sebuah hidayah. Wa tasdawu anha al-istiqamah fi jami' amaliyah min ghairi takalluf. Dan terus akhirnya kita bisa melahirkan sebuah amalan yang istiqomah terhadap seluruh amal ibadah kita tanpa ada beban. Jadi dia sholat sunat nggak merasa beban, sholat tahajud bangun tengah malam nggak terasa beban, dia menjauhkan maksiat nggak terasa beban, duduk di majelis ilmu nggak terasa beban meskipun dia merasakan lagi sakit.
ada lazat, kelezatan. Sebagaimana Ibnu Khaldun mengatakan di awal, kelezatan kita di dalam ibadah itu akan terasa. Makanya bagi orang yang belum istiqomah dengan ibadah, dia akan berat. Coba perhatikan orang yang belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, itu berat itu, Pak. Tapi ketika dia sudah merasakan bagaimana istiqomah dengan sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam, dia akan menemukan kelezatan. Kalau nggak sholat, nggak tenang hatinya, nggak tenang hatinya. Padahal sudah Allah tunjukkan bagaimana 1400 tahun ilmuwan para ulama-ulama Islam, 1400 tahun lebih. Ulama-ulama Islam bagaimana mereka sampai detik ini sejarahnya tidak pernah cacat. Sebab mereka meskipun mereka tidak punya harta, tapi mereka memiliki nama yang harum, pemikiran yang harum, karya yang harum sampai detik ini. Bahkan ini Ibnu Khaldun hampir 700 tahun, keharuman teorinya luar biasa. Padahal dia tidak orang kaya. Mereka mempraktekkan bagaimana kebersihan hati. Tapi coba kita bandingkan bagaimana ilmuwan-ilmuwan Eropa yang mereka tidak menitik beratkan kepada kebersihan jiwa dan hatinya. Apa yang terjadi? Tidak sedikit mereka yang hanya mengharapkan dunia. Akhirnya apa? Mencari sebuah teori keunggulan dunia, mereka cari setinggi-tingginya. Tapi ketika mereka perkara hatinya mereka abaikan. Yang terjadi mereka stres seumur hidup. Tidak sedikit mereka yang mati bunuh diri. Tidak sedikit para pemimpin mereka tidak bisa tidur malam, stres. Iya. Nah, jadi sampel contoh-contoh yang telah berlalu itu harus kita jadikan ibrah. Makanya selalu kita ulang dalam sholat. Dalam satu hari berapa kali kita coba kalikan? Setiap rakaat kita menyebutkan shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Itulah dia yang kita ceritakan tadi. Allah selalu tegur kita dalam sholat, engkau harus contoh orang-orang telah kuberikan nikmat kepada mereka. Mereka seumur hidupnya miskin, penyakitnya banyak, tapi teori mereka diamalkan seluruh dunia. Keharuman nama mereka Allah abadikan. Itu Imam Syafi'i, penyakitnya lebih dari 40 macam semasa hidupnya. Semua ulama-ulama kita penyakitnya luar biasa. Bagaimana kehidupan mereka susahnya, tapi mereka bisa ilmunya diamalkan sampai detik ini. Berapa miliar orang sudah mengamalkan ilmunya. Kita bandingkan dengan diri kita. Kenapa kita nggak usahakan kita menyontoh para ulama mazhab, para ulama saleh? Kita lihat saja orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang saleh, yang mereka bisa sabar dalam kehidupannya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Silakan. Dalam berisikan itu sampai istighfar. Apakah ada zikir-zikir yang lain gitu untuk misalnya tadi yang kita berjualan itu? Misal apa ada istighfar aja kita kalau sudah terlakukan atau ada zikir lain gitu? Dan kedua Ustaz, ini kan tahu istilahnya buat kan di luar pada keluarga ini kan di kerabat kita kemana? Apa tadi? Tasawuf tadi kan gitu. Namun apa yang kita kepada keluarga kita gitu kan kita hanya mendoakan dia gitu kan. Tapi kalau kita orang yang kita kenal gitu kan, misalkan dia melakukan apa yang di apa nama Allah sudah dilarang lah gitu kan, korupsi apa gitu kan. Bagaimana apa kita harus juga memberitahu dia gitu, orang ini gitu, atau organisasi gitu, dia berkelompok korupsi apa karena gitu atau pegangan kita tuh lebih tahu. Apa kita harus diam aja doakan aja apa kita tegur gitu. Itu silakan ada yang fadhal. Jadi ada satu kasus, bukan kasus maksudnya pertanyaan dari Bandung sih ya. Jadi orang ini tadinya dia memang pesantrenan kebetulan orang tuanya kaya. Terus tiba-tiba orang tuanya bangkrut, dia jadi begajulan. Dia badan tuh penuh ditato semua, satu badan tuh penuh tato. Nah saat ini dia kembali tobat ya.
dia tobat. Nah sekarang dia sudah di masjid terus. Di tempat itu ada satu ustadz, tapi selalu dia terus yang didorong sama ustadz ini untuk jadi imam karena kebetulan bacaan Al-Qurannya bagus atau segala macamnya Ustadz. Nah dia jadi beban sekarang karena bebannya dia pertama itu apakah sah dengan dia mengimami itu dengan tatonya yang sekujur tubuh ini itu dan dengan kelakuan dia di masa lalu lah segala macam, nah, dari mulai zina apa semua segala macam dosa besar pernah dia lakukan. Nah saat ini dia merasa terbebani lah intinya gitu, terbebani dia selalu jadi imam atau apa segala macam. Apakah pertanyaannya apakah dia dengan tatonya dengan kelakuannya dia itu dia berhak untuk menjadi imam gitu? Hanya dengan modal dasar bahwa dia mempunyai pembacaan qiraah yang bagus gitu aja. Oke. Jadi saya jawab dulu ya. Yang pertama, setelah istighfar apa lagi? Jadi istighfar itu kan kita memohon ampun kepada Allah. Apakah ada tambah-tambahan? Banyak sekali. Segala zikir-zikir itu kita selalu lantunkan dalam hati kita. Kalau kita mengenang kesalahan kita, kita baca astaghfirullahalazim. Kalau kita melihat keagungan Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau melihat orang-orang yang cacat dan sebagainya, subhanallah, masya Allah. Pokoknya semua zikir itu di hati kita terus kita lantunkan. Apa zikir-zikir yang selalu baik kita lantunkan di hati kita? Asmaul husna. Inilah yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Jadi Asmaul husna itulah selalu kita lantunkan. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadim, ya Daim, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad. Jadi ya Razzaq, ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki, murahkan rezekiku ya Tuhan. Ya Fattah, ya Tuhan, Engkau yang maha membuka segala urusan makhlukmu, bukakanlah segala pintu-pintu rezeki usahaku ya Tuhan. Ya Alim, ya Tuhan, Engkau lah yang maha mengetahui, anugerahkan aku ya Allah segala yang Engkau ketahui itu yang bisa memberikan faidah untuk hidupku dan ibadahku ya Allah. Tujuannya biar aku bisa litakuna kalimatullahi hiyal ulya, biar bisa aku membantu untuk meninggikan agamamu ya Allah. Jadi supaya selalu kita dekat dengan Allah dan Allah selalu sayang sama kita, niatkan kita itu juga bukan hanya untuk hidup pribadi. Rezeki kita sisihkan untuk di jalan Allah. Jadi zikir tadi itu tujuan untuk menenangkan hati kita. Kemudian kalau ada gangguan, resah, gundah gulana, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia, Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada hamazah, bisikan-bisikan kotor buruk daripada setan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadirannya. Kadang-kadang kan kalau kita orang yang sudah banyak jin dalam badannya, dia bisa melihat jin, Pak. Jadi doa ini tadi yang Allah ajarkan dalam Al-Quran itu nanti lama-lama lepas. Jadi kalau udah lepas tak nampak lagi dia ganggu kita. Paling-paling dalam bisikan-bisikan saja. Karena ada orang bisa nengok kuntilanak umpamanya kan, nengok ini, udah itu biasanya badannya sudah disisipin itu. Orang kalau bisa melihat itu berarti badannya sudah banyak. Jadi doa yang Allah ajarkan ini, dan ini diamalkan oleh Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab langkah jalannya saja ditakuti oleh syaitan. Itu ya. Kemudian bagaimana dalam tasawuf ini kita untuk menegur amal ma'ruf, umpamanya di organisasi kita ada korupsi, ya kita harus tegur, kita harus tegas. Kalau dia nggak mau nasihati ya sudah, yang penting kita tidak melakukannya. Tapi kita harus punya siasat, kita punya strategi. Meskipun organisasi kita, kelompok kita, keluarga kita punya orang yang suka korupsi, maka kita harus punya strategi bagaimana menjauhinya, bagaimana untuk lepas dari itu, bagaimana dia tidak bisa melakukannya. Kalau dalam organisasi, dalam negara, dalam birokrasi mungkin kita bisa pecat dia. Kalau kita lebih tinggi, kalau kita di bawahnya, maka kita jangan ikuti dia. Dan kita harus tegas menasihatinya. Enggak mau ya sudah. Yang penting kita sudah menasihatinya.
Itu dia. Kemudian bagaimana kalau orang yang dulunya dia baik, gara-gara ditimpa cobaan dia akhirnya menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang berkelakuan tidak baik sampai dia bertatu-tatu. Kemudian dia tobat jadi ustadz. Kita katakan begitulah, jadi imam. Boleh enggak? Asal hukum tato itu haram dan tidak sah mandi wajib maupun tidak sah wudunya, karena darah bercampur zat tinta kimia. Apabila bercampur darah di dalam badan kita dengan zat itu najis. Lantas bagaimana sudah terjadi seperti itu taubatun nasuha, maka kedudukan orang yang bertato sama dengan sulusul baul. Orang sulusul baul itu wudunya dia harus ketika waktu ada azan datang. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau sudah datang azan baru dia berwudu, kalau enggak sah salatnya. Jadi sulusul baul itu begitu Pak, enggak perlu dia cuci, keluarkan. Ada orang sering kencing terus menerus, sedikit kencing, orang prostat itu bukan prostat, apa penyakit yang lain lah. Jadi itu dia boleh sholat, nggak perlu dia ini. Jadi tapi dengan syarat dia mengulang wudunya harus setiap masuk waktu dan nggak boleh jadi imam. Tapi kalau menurut mazhab Imam Hanafi untuk orang yang bertatu itu masih boleh, dia tidak wudunya tidak mesti diulang, ya sudah. Tapi afdolnya dia mengulang wudu, afdolnya. Kalaupun nggak apa-apa, ya sudah dia seperti orang biasa. Bagaimana kedudukan jadi imam? Tidak boleh. Tapi kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Apabila nanti dia bersama orang-orang yang lebih baik, maka dia jangan jadi imam. Tapi kalau nggak ada lagi nggak apa-apa, biarlah dia jadi imam. Jadi begitu ya. Oke, silakan ada yang lain. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa relevansi ilmu tasawuf bagi masyarakat Islam Indonesia yang tingkat perkembangan dan kemajuan yang saat ini rata-rata masyarakat pendidikan Indonesia itu kan masih agak muda gitu ya, dan masih mempunyai neraca penghasilan itu di bawah UMR. Itu bagaimana Pak atas relevansinya? Relevansi ajaran tasawuf. Kedua, apa benar ilmu tasawuf itu hanya relevan bagi masyarakat dengan tingkat status sosial ekonomi kelas menengah ke atas yang hidupnya berkecukupan bahkan bermewah-mewahan, yang tidak perlu lagi memperjuangkan hidupnya? Itu aja. Iya. Adalah kita. Iya. Apakah ilmu tasawuf itu bagi kalangan bawah tidak apakah ilmu tasawuf bagi kalangan bawah tidak justru menjadikan umat Islam menjadikan miskin, eskapitis atau lari dari dunia, fatalitis atau menyerah kepada nasib atau takdir, serta kehilangan etos kerja untuk mengejar ketinggalan dari hidupnya? Itu aja. Terus banyak. Pertanyaan berikutnya yang fundamentalnya yaitu apa benar ilmu tasawuf itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang benar dan genuine sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salah memahami tasawuf. Mungkin yang dimaksud itu zuhud kali. Zuhud itu kan dipraktekkan ulama-ulama sufi kita itu tidak mau mengejar harta melampaui batas. Tasawuf itu bukan hanya zuhud yang diajarkan, dan makna zuhud dalam tasawuf juga bukan berarti membuang keduniaan. Inti tasawuf itu adalah islahul qulub. Jadi relevansinya mau bagaimana kondisi sekarang di bawah UMR gaji kita, mau orang perkotaan yang sudah mapan ataupun tidak mapan, udah. Justru ulama sufi kita nggak ada istilah mapan, nggak ada ulama sufi kita yang mapan ekonominya.
Dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan sufi ini sudah ada, sudah banyak. Kita katakan Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Zar, termasuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana zuhud mereka? Cuman makom level zuhud ini berbeda-beda. Kalau zuhudnya para ulama, dia tidak akan mengejar dunianya melampaui batas. Zuhudnya orang yang sudah dia memang spesifik, dia sudah hidup dalam kemewahan, hidup dalam pekerjaannya yang perkara dunia, itu lain lagi. Jadi tasawuf itu, sebentar sebelum kita masuk kepada inti daripada apakah ajaran tasawuf ini sesuai dengan orang-orang menengah atau tidak, semua tidak ada sekat. Semua justru tasawuf ini adalah intinya tadi saya katakan islahul qulub, membersihkan hati. Kemudian inti daripada tasawuf ini al-ahwal wal maqamat. Bagaimana seseorang itu bisa dia menciptakan dirinya. Jadi ahwal itu al-amal saleh, al-muzakkiyatu lin-nafs. Bagaimana dia bisa continue beramal soleh, bagaimana dia bisa membersihkan jiwanya. Kemudian al-musaffiyu lil qalb, tasfiyatul qalb, membersihkan hatinya. Masa orang beramal soleh, masa orang membersihkan rohnya, jiwanya? Kenapa orang yang membersihkan hatinya tidak level dengan orang yang gajinya rendah, yang dibawa UMR? Apa hubungannya? Kebersihan jiwa kita, mau dia nggak bergaji, mau dia cacat, mau dia orang kaya, justru itulah yang akan membawa dirinya akan menjadi tenang. Itu tasawuf. Kemudian maqamat, bagaimana makom sabarnya? Kenapa makom sabar itu mesti ditentukan dia kaya atau miskin, dia orang kota atau orang kampung? Tidak ada ukurannya. Lantas, apakah tasawuf ini ajaran murni dari Rasulullah? Iya. As-Safa ini sudah dari awal kita jabarkan. Cuman dulu dia tidak memiliki tariqah sebagaimana mazhab. Jadi mazhab, ada yang mengatakan tasawuf tidak pakai mazhab, tidak disebut, tidak sama dengan mazhab, tapi tidak. Sufi itu punya tariqah, punya mazhab. Jadi ulama masing-masing bagaimana cara mempraktekkan ibadah itu, bagaimana membersihkan hati itu mengikut daripada Rasulullah kepada sahabat tabi'in. Kemudian dia simpulkan bagaimana supaya untuk menerapkan istiqomah ini berbeda-beda. Karena kita nggak bisa acak. Sebagaimana fikih, apakah bisa orang melahirkan, bisa dia menjadi ulama fikih kalau dia hanya menghafal Quran dan hadis? Apakah bisa dia menerapkan fikihnya dengan benar kalau dia hanya ngerti bahasa Arab dengan hebat? Tidak. Dia harus tahu thariqahnya, dia harus tahu mazhabnya. Begitu juga bagaimana thariqah, bagaimana fikih batin, bagaimana memahami ilmu fikih, memahami ilmu batin ini, mesti ada mursyid, mesti ada guru, mesti ada caranya, mesti ada bagaimana cara istiqomah kita untuk melalui itu, mesti ada yang bimbingnya. Karena hati kita ini luas, lebih luas daripada samudra. Kenapa Allah sebut manusia itu man qatala nafsan bighairi nafsin faqad qatala an-nasa jami'a? Satu nyawa yang engkau bunuh sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Subhanallah. Kayak mana besarnya langit lebih tinggi martabat satu nyawa manusia. Kayak mana besarnya gunung lebih tinggi martabat manusia. Kayak mana luasnya lautan lebih tinggi martabat manusia. Kenapa Allah agungkan dan kenapa Allah abadikan kelak di akhirat? Itu semua tidak akan bisa kita capai tanpa tasawuf. Jadi kalau orang salafi mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan hati, liar, bagaimana caranya? Jadi ketika mereka menjabarkan dengan tazkiyatun nafs, mereka pakai teori Ibnu Taimiyah, sama saja berarti thariqahnya Ibnu Taimiyah. Tapi dia tidak mempunyai thariqah khusus, artinya bagaimana rentetan level-level kita ketika kita berhadapan, hati kita berhadapan dengan problem yang begitu luas, baru didampingi dengan zikir-zikir tertentu. Udah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Dzar Al-Ghifari, banyak lagi para sahabat kita, itu bagaimana zuhud mereka semasa hidup. Sampai-sampai sahabat Rasulullah tidak punya rumah, tidak bisa ngedekos, kos-kosan nggak bisa, Pak.
Akhirnya apa? Kata Rasulullah, tinggallah di Masjid Nabawi. Udah makan nggak bisa. Akhirnya sahabatlah yang ngasih. Oh, itu belum makan hari ini dikasih. Bahkan sampai meninggal sahabat Rasulullah ada, beli kain kafannya pun tak sanggup. Subhanallah. Pak, padahal coba bayangkan, mereka ahlul hadis. Sebagaimana kemarin saya angkat lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah, ini ayat dalam Al-Qur'an, 500 orang mereka bisa meninggalkan hartanya demi agamanya. Tapi ingat, jangan salah tafsir seolah-olah saya mengajarkan semua level manusia harus meninggalkan hartanya. Bukan, ada masing-masing. Jadi kalau Bapak engineering, silahkan teruskan engineeringnya, kayakan dirinya. Tapi ingat, zuhud di situ. Zuhud orang engineering artinya jangan sampai dia lupa zakat, jangan sampai makannya lebih banyak daripada sedekahnya, jangan sampai dia jadi engineering uangnya ratusan juta, miliaran, ya tidak ada dia jihad di jalan Allah. Udah ada orang engineering duitnya 1 miliar, hilang 5.000 Pak, ngumpat-ngumpat dia. Berarti dia bukan zuhud itu. Yang dikatakan zuhud ketika dia kaya, anaknya meninggal dia sabar. Ketika dia dicuri uangnya, hilang uangnya ratusan juta dia sabar. Itu yang dikatakan zuhud, levelnya orang yang kaya. Jadi nggak ada istilah sufi ini untuk orang perkotaan, untuk orang yang sudah mapan, bukan. Karena amal soleh membersihkan jiwa dan ruh, membersihkan hati. Udah, itu semua adalah untuk seluruh umat manusia, bahkan jin sekalipun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain tadi, ada yang belum jawab? Udah, ada yang belum jawab? Nah ya, bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.